Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Kurnia. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma. 1. Pentingnya algoritma. Tahun 830 Masehi, seorang ilmuwan muslim bernama Al-Warizmi menulis sebuah buku yang berjudul Al-Kitab Al-Mutasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, di mana di dalam buku tersebut dijelaskan langkah-langkah menyelesaikan persoalan matematika dengan menjabarkan bahasa matematika secara abstrak yang kemudian dikenal dengan aljabar. Dengan perkembangan teknologi saat ini, hampir dipastikan kita setiap hari menikmati hasil dari suatu perhitungan yang dikembangkan dari sebuah algoritma. Mulai dari mencari sebuah nama yang berada pada daftar kontak hingga melakukan belanja secara online melalui aplikasi yang ada di perangkat mobil. Sedangkan untuk implementasi algoritma menjadi sebuah bahasa pemrograman, merupakan tahap implementasi di dalam SDLC. Algoritma dibutuhkan untuk memberikan suatu keputusan yang cepat, berulang-ulang. Yang terpenting ialah keputusan tersebut memberikan jawaban mendekati kebenaran, benar atau tidak, dari output yang diberikan oleh suatu algoritma, tergantung dari nilai atau batasan yang ditentukan oleh pengembang. Komputer hanya mengeksekusi algoritma yang didesain oleh penulis program. Setelah ditulis, sesuai jawaban Anda dengan langkah-langkah berikut. 1. Pergi menuju kamar mandi. 2. Membaca doa sebelum masuk kamar mandi. 3. Membuka pintu kamar mandi. 4. Menutup pintu kamar mandi. 5. Membuka pakaian. 6. Membersihkan diri. 8. Memakai pakaian kembali. 9. Membuka pintu kamar mandi. 10. Menutup pintu kamar mandi. Setidaknya ada 10 langkah dasar dalam buang air besar yang tanpa kita sadari telah melakukannya setiap hari. Yang perlu diperhatikan ialah langkah-langkah tersebut yang harus dikerjakan secara berurutan. Bab 2. Algoritma, pseudocode, dan pemrograman. Setelah memahami pentingnya mempelajari algoritma, selanjutnya kita perlu untuk mengetahui bagaimana proses menjadikan algoritma menjadi satu aplikasi. Pertama, kita perlu mengetahui perbedaan antara algoritma, pseudocode, dan sintaks pemrograman. Cara yang paling mudah untuk mengetahui perbedaannya yaitu kita mencoba menyelesaikan masalah berikut. Bagaimana membuat sebuah program untuk menghitung sebuah luas bangun datar. Selanjutnya, kita mencoba membuat sebuah algoritma, pseudocode, dan pemrograman untuk menghitung luas dari sebuah bangun datar. Misalnya, kita memilih bangun datar persegi panjang. Contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. 1. Masukkan nilai panjang. 2. Masukkan nilai lebar. 3. Komputer menghitung nilai luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. 4. Komputer menampilkan nilai luas persegi panjang. Lalu untuk contoh pseudocode dapat ditulis sebagai berikut. 1. Panjang kali input kali panjang. 2. Lebar. Input lebar. 3. Luas persegi panjang. Panjang kali lebar. 4. Tampilkan luas persegi panjang. Dalam literasi buku pemrograman berbahasa Inggris, kita boleh menulis pseudocode dengan bahasa Indonesia atau campuran. Tidak ada aturan khusus untuk menulis pseudocode. Karena algoritma pseudocode tadi hanya menyelesaikan satu bangun datar. Bagaimana dengan beberapa bangun datar lainnya? Hal ini diperlukan karena aplikasi yang dibuat harus aplikatif, dapat diimplementasikan di sebuah objek, termasuk semua objek bangun datar. Dikarenakan setiap bangun datar berbeda rumusnya, maka kita perlu berpikir bagaimana program kita dapat menghitung lebih dari suatu rumus, yaitu ke beberapa rumus bangun datar. Disinilah kita dituntut kreatif dalam menyelesaikan masalah.
kita harus berpikir bagaimana mendeskripsikan langkah-langkah atau algoritma untuk dapat menghitung bangun datar yang diinput oleh user. Solusi sederhananya, kita berikan pertanyaan kepada user, mau menghitung bangun datar yang mana. Layaknya kita memilih menu makanan saat berada di restoran. Contoh pengembangan algoritma untuk masalah ini sebagai berikut. 1. Masukkan pilihan bangun datar. 2. Jika yang dipilih bangun datar A persegi panjang, maka masukkan nilai panjang dan masukkan nilai lebar. 3. Komputer menghitung nilai luas yaitu panjang kali lebar. 4. Komputer menempelkan nilai luas persegi panjang. B. Segitiga, maka masukkan nilai alas. Masukkan nilai tinggi. Komputer menghitung nilai luas yaitu 0,5 kali alas kali tinggi. 4. Komputer menampilkan nilai luas segitiga. C. Persegi, maka 1. Masukkan nilai sisi. 2. Masukkan nilai menghitung luas yaitu sisi kali sisi. 3. Komputer menampilkan nilai luas persegi. D. Jajar genjang, maka 1. Masukkan nilai alas. 2. Masukkan nilai tinggi. 3. Komputer menghitung nilai luas yaitu alas kali tinggi. 4. Komputer menampilkan nilai luas jajar genjang. Bila dibandingkan dengan algoritma menghitung persegi panjang sebelumnya, maka algoritma baru di atas terdapat inputan tambahan untuk memilih bangun datar dan perhitungan luas bangun datarnya sesuai pilihan user. Fungsi hitung luas persegi. Input sisi, nilai dari sisi. Output luas persegi yang dihitung dari rumus menghitungkan luas persegi. 1. Hitung luas persegi sama dengan sisi kali sisi. 2. Tampilkan luas persegi. Dari contoh sederhana tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Algoritma merupakan langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah dan dapat ditulis dalam bahasa yang kita pahami. 2. Pseudocode menerjemahkan algoritma menjadi sebuah langkah-langkah yang nantinya ditulis dalam bahasa pemrograman. 3. Bahasa pemrograman mengimplementasikan pseudocode dan algoritma tersebut menjadi suatu alat hitung dalam bentuk aplikasi. Rangkuman. Bab ini mempelajari peran algoritma dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana menuliskan algoritma menjadi sebuah pseudocode. Kemudian pseudocode diimplementasi menjadi sebuah kode pemrograman penggunaan bahasa Python. Cukup sekian dari hasil PPT saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.